terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, tim TV One berhasil mewawancarai Ketua Front Pembebasan Nasional Moro atau MNLF, Nur Miswari, berkaitan dengan misi pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Nur Miswari menyebutkan pembebasan 10 WNI beberapa waktu lalu dilakukan tanpa melibatkan uang tebusan. Berikut kami hadirkan perjalanan liputan tim TV One, Randy Wicaksana, Usman Reza dan juru kamera Harentio Dimas di kamp MNLF Indanan Sulu, Filipina. Delapan jam perjalanan laut dari Zamboanga kami tempuh menuju Provinsi Sulu. Dengan pengawalan Taylor, mantan pengawal pemimpin MNLF Nur Miswari, kami bergerak menuju kamp MNLF di kawasan Indanan Sulu. Perjalanan yang kami tempuh pun tidak mudah. Khawatir dengan keselamatan kami dari mata-mata Abu Sayyaf, Taylor melarang kami untuk mengambil gambar dengan kamera profesional. Kami pun berpakaian selayaknya warga lokal dan menggunakan kamera ponsel untuk mengabadikan momen perjalanan menuju kamp Nur Miswari. Selama kurang lebih 1 jam dari kota Holo, kami berkendara dengan Tamarau, sebuah mobil jeep panjang yang biasa menjadi moda transportasi umum di Sulu. Medan perjalanan pun tidak selalu mulus. Jalan yang rusak dan terjal harus kami lewati. Beruntung cuaca yang cerah menghindarkan kami dari jalanan berlumpur. Setibanya di kamp MNLF, ratusan tentara MNLF menyambut kami dengan salam yang hangat. Disinilah ribuan warga MNLF beserta dengan istri dan anak-anaknya hidup berdampingan. Senjata laras panjang dan berbagai jenis senapan sudah menjadi pemandangan biasa di kamp yang menjadi tempat tinggal Nur Miswari ini. Mulai dari remaja hingga orang tua terlatih untuk membawa dan menggunakan senjata. Disinilah tempat di mana para negosiator tiba untuk menemui Nur Miswari. Pengaruh Miswari yang kuat di Sulu dan hubungan masa lampau Abu Sayyaf dengan MNLF menjadi salah satu faktor penting dalam misi pembebasan para sandera WNI. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai langsung Nur Miswari terkait dengan proses pembebasan ke-10 WNI. Diplomasi total dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dikatakan sebagai salah satu upaya efektif yang digunakan untuk membebaskan ke-10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf semenjak akhir Maret 2016 lalu. Total diplomasi adalah diplomasi yang dilakukan tidak hanya oleh pihak pemerintah saja, namun melibatkan berbagai sektor dan juga aspek, termasuk sektor formal dan informal, termasuk dalamnya pemerintah Indonesia, pemerintah Filipina, dan juga berbagai sektor informal termasuk perusahaan. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pembebasan adalah Kiflan Zain yang menghampiri salah satu tokoh dari pimpinan MNLF atau Moro National Liberation Front, Nur Miswari, dan juga dianggap memiliki pengaruh terhadap kelompok Abu Sayyaf. Untuk lebih jelasnya, kami saat ini sudah mendapatkan wawancara eksklusif langsung dari kamp MNLF di kawasan Provinsi Sulu. Langsung saja kita menyapa Bapak Nur Miswari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk 10 WNI yang disandera, kapan Anda memutuskan untuk membantu pembebasan? Kita dengar Jenderal Kiflan Zain datang pada Anda. Bisa Anda mengkonfirmasi ini? Jenderal Kiflan Zain, dia datang ke saya dan bilang, tolong bantu saya. Saya tanya, bantuan apa? Dia bilang, tolong cari cara agar mereka melepaskan para sandera. Saya jawab, saya akan berusaha yang terbaik. Terus kami mencari tahu bahwa orang-orang ini bersembunyi di kamp saya, kamp lama saya.
Saya lagi berada di sebelah timur pulau. Saya bilang tidak sulit untuk membuat mereka membebaskan sandera itu. Bukan masalah. Area itu dikuasai oleh keponakan laki saya. Semua area di situ berkaitan dengan saya. Jadi, mereka tidak bisa kabur. Lalu yang terjadi setelahnya, setelah orang-orang kami ada di situ, kami mengirim utusan. Sebenarnya sebelum sandera itu dibebaskan, mereka juga mengirim utusan dan mengatakan akan membebaskan sandera. Lalu secepatnya saya menghubungi jenderal dan mengatakan bagaimana ini selanjutnya agar selesai. Lalu saya menghubungi pihak Istana Malacanan. Saya bilang, saya ingin pihak Indonesia datang kemari, agar saat para sandera dibebaskan, kami akan mengawal mereka ke perairan internasional. Itulah kesepakatan saya dengan Jenderal Kiflan Zain. Lalu sesudahnya, agar lebih mudah, mereka bilang agar mengirimkannya ke gubernur. Lalu gubernur menghubungi saya dan mengaku sudah menerima para sandera serta menjamu mereka makan. Lalu saya bilang, serahkan mereka ke Jenderal Kiflan Zain yang terbang dari kota Davao. Gubernur itu bilang, oke, saya akan melakukannya. Gubernur itu sudah seperti putra saya. Masih ada 4 WNI yang disandera. Apakah Anda akan bantu pemerintah Indonesia juga? Indonesian government in releasing these 4 remaining hostages? I said, no, anytime. You tell me, provided you give Jika saya sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah Indonesia secara resmi, saya akan bantu pecahkan masalah. You know, we owe Indonesia Karena selama ini pihak Indonesia sangat baik kepada saya. for hosting for so long the final peace agreement. Mr. Miswar. Apa kunci kesuksesan dari pembebasan 10 sandera yang bisa digunakan untuk membebaskan 4 orang WNI yang masih disandera? Only Allah knows. Hanya Allah yang but tahu. we will not stop. Tapi kita tidak akan berhenti sampai ini semua selesai. Thank you very much, sir. Baik, pemirsa, adalah perbincangan kami dengan Bapak Miswari yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dari total diplomasi yang disebutkan oleh Menlu Retno Marsudi. Dan tentunya berbagai pihak juga terlibat dalam upaya pembebasan termasuk upaya pemerintah dan berbagai sektor informal lainnya dalam pembebasan ke-10 WNI. Masih ada 4 WNI lagi yang harus dibebaskan. Dan sudah ada perkataan dari Nur Miswari dalam komitmennya untuk membebaskan 4 lainnya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa mendengar kabar baik. Dari Sulu, Reni Jaksana, Karen Dimas, TV One, ngabarkan.